day, everybody? Good day. Okay. Today I want to give for the about time, material about time. Nah, hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran masalah time. Okay. Maybe I need call your name first. Ya, sebelum saya kasih pembelajaran, tentunya saya akan memanggil nama Anda ya. Tapi paling tidak saya tahu who absent today. Yang tidak hadir hari ini siapa? Aditya. Oh, Raditya. 771 ya, 71 ya. Raditya. Alfa sakit gigi. Kelas ini ya. Okay. Before I give for the material about time, sebelum saya kasih masalah materi time, tentunya tujuan pembelajaran kita, ya, yang pertama tujuan pembelajaran kita, siswa paham tentang time atau waktu. Siswa paham tentang time atau waktu. Nah, capaian pembelajarannya dari sini, siswa paham dalam speaking, dalam berbicara untuk menyampaikan masalah waktu atau time. Jadi masalah time ini kalau kita hubungkan dengan kosakata, itu ada hubungannya dengan berbicara, speaking. Karena apa? Bahasa Inggris ini semuanya ada hubungan. Ya, ada beberapa aspek dalam bahasa Inggris yang perlu kita pahami sebelum kita ke time-nya, ke pembelajaran masalah waktu ya. Yang pertama yang jelas vocabulary. What vocabulary? Kosakata, yes, right. Kosakata. Setelah vocabulary, tentunya ada speaking. Ini aspek-aspeknya. Speaking berbicara. Ini aspek. 3. Writing. What writing? Menulis, yes. And then listening. Lalu listening. What listening? Dengar. 5. Reading. Reading what? Iya. Ini aspek bahasa. Dalam bahasa Inggris ada 5 aspek ini. Vocabulary, berbicara, menulis, mendengar, dan membaca. Nah, ini semua 5 aspek ini semuanya berhubungan, ya, semuanya berhubungan. Contoh, nanti pembelajaran kita masalah time, masalah waktu, ya. Paling tidak kosakata masalah waktu Anda sekalian hafal masalah kosakata angka, ya kan? Misalkan saya tanya, "What time is it?" Pukul berapa? Pas benar pukul 7. Oh, 7 o'clock. Berarti jam 7 kan? Kamu harus paham dengan kata 7-nya kan? Nah, ini kosakata. Jadi kosakata dari angka kamu harus paham. Nah, setelah itu, kalau dari kosakata tadi kamu sudah hafal, kalau sudah kamu ucapkan, itu jadi speaking dia, berbicara. Writing, kamu menulis, misalkan menulis 7 misalkan ya, 7. Jangan sampai salah menulis itu ya. Nah, jadi menulis. Listening, coba misalkan saya ngomong angka ya, ada pertanyaan, what time is it? It is 9 o'clock. 9 o'clock. Nah, kamu dengar nggak kata saya ngomong tadi? 9 o'clock apa itu? Ya, 9 o'clock. Berarti kamu mendengar. Ada hubungannya bahasa semuanya kan?
Nah, terus misalkan kamu ada buku ini ya, buku paket ini ya, kamu membaca masalah time di sini ada ya, on page 65 pada halaman 65. Nah, di situ kamu membaca ini jadi apa? Jadi apa? Nomor 5 itu reading. Nah, jadi semua aspek ini berhubungan. Semua aspek ini. Nah, maka untuk pembelajaran lain, kita akan mulai ya. But before we start about material time, sebelum kita ke materinya, I want you to remind about number. Saya ingin kamu untuk mengingatkan masalah angka. Jadi paling tidak itu number one about vocabulary. Okay, before you say number, I remind first ya. Okay, from you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, remind your number. What I say. So people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ingat angka yang saya sebutkan tadi. Ya, ingat saja apa yang saya sebutkan tadi ya. Oke, we come back from here. Saya kembali dari sini ya. Please remind your number what I say ya. Coba ingatkan kali kata number angka yang saya sebutkan tadi. Kamu hanya ingatkan saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, from you. 1, 2, 3, 5. Nah, ingat yang saya sebutkan tadi. 5, 6. Setelah 5 itu 6. Nah, itu kan sebelum kita ke time harus apal dulu angka-angka ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, coba sekarang tidak saya sebutkan dahulu, jadi langsung otomatis coba ya. Jadi secara otomatis. Misalkan, coba dari sini. 1, 5, 6, 7, 7. Nah, itulah masalah itu kan berhubungan dengan kosakata ya, vocabulary ya. Nah, jadi sebelum saya dahulukan ini secara otomatis. Nah, jadi kita harus ingat kata-kata yang teman sebutkan. Jadi masalah angka harus hafal dulu sebelum kita time. Nah, itulah saya sebutkan masalah angka dulu. Ya, coba diulang lagi. From you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ya, Pak, itu masalah kosakata pertama ya, masalah angka. Jadi nanti
kamu hafalkan lagi, review lagi masalah angka. Nah, itu. Jadi sebelum kita ke time gitu ya. Jadi masalah angka harus sudah hafal. Oke, tadi kan saya tunjuk ya. Coba sekarang digambar. What number? 11. 11. You, what number? 12. 12. 12. You, what time? 9. What time? 6. What time? What time? 15. Jangan lihat buku langsung aja 15, 15 gitu kan. Karena kalau kamu ditanya jam, ya harus bisa langsung jawab kalau kamu hafal masalah waktu kan. Jadi kalau misalkan ditanya masalah jam, what time is it? Langsung kamu lihat HP atau jarum panjang kemana, lihat jam langsung. Oh, it is 7 o'clock misalkan ya. Kalau kamu nggak hafal, jadi nanti it is orangnya sudah pergi. 3. 20. Tolong untuk masalah angka lebih di perdalam lagi, dipahami lagi ya, bahkan sampai 1 juta. Meskipun masalah time itu nggak sampai 1 juta kan. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ini sampai di rumah dihafalkan lagi masalah angka. Oke. To time, kita kembali ke waktu. Ya, perhatikan kan. Kita ke time. Penggunaan waktu time itu ada peraturannya ya. Ada peraturan untuk penggunaan waktu. Nah, ini misalkan jam ya. Jam. 12, 6, 3, 9. Ini peraturan ya, peraturan pertama. Ini taruhlah yang diaksir. Nah, kalau jarum panjang terletak di bagian yang diaksir, maka memakai pas. Nah ini, coba kalau kamu lihat jarum panjang ada di sebelah kanan taruhlah ya, bagian separuh dari yang diaksir, maka menggunakan pas. Pas sendiri artinya lewat. Terus kalau jarum panjang terletak di sebelah kiri. Di sebelah kiri berarti yang nggak diaksir ya. Sebelah kiri yang tidak diaksir, maka memakai to. To di sini artinya artinya kurang. Nah, jadi antara pas sama to itulah penggunaannya itu ya. Antara pas sama to. Berarti kalau memakai pas, kalau pakai menit hanya 1 menit sampai 30. Ya, 1 sampai 30 menit. Kata lainnya kan. Nah, untuk pakai itu dia sudah lewat 31 menit. 31 sampai yang 60 taruhlah. 60 menit. Itu batasannya kan.
Terus untuk peraturan kedua, setelah muncul kata pas dan to, nah ini kita bisa memakai rumusnya ya. Nah, untuk menentukan jam ada rumusnya. Rumusnya apa? Yang pertama menitnya dulu. Ya. Menitnya dulu. Terus selanjutnya pakai pas atau to. Tergantung kita lihat jalur panjangnya ya. Terus selanjutnya baru satuan jamnya. Ini rumus untuk menentukan jam. Jadi menitnya dulu ya. Terus ada peraturan yang ketiga, ada kata khusus untuk jam. Ya, ada kata khusus untuk jam. 15 menit itu dengan kata a quarter. A quarter untuk 30 menit to a half. Nih, sederhana sekali untuk menentukan jam ini ya. Ada kata khusus untuk jam. Kalau 15 menit kita langsung ganti a quarter. What time is it? Yes, it is a quarter to 3. Jam 3 kurang 1/4. Nah, ini baru 2 contoh ini. Ya, sudah kena semua ya. Pas to untuk menentukan jamnya, menitnya, pas to jam. Terus ada kata khusus untuk masalah jam. Nah, ini baru 2 contoh ya. Coba sekarang 3 contoh lah, nanti baru ada keterangan yang lain. Nah, contoh yang ketiga supaya lebih banyak contoh, lebih paham nanti. 12, 3, 6, 9. 1, 2. Bahasa Indonesianya dulu ini. Jam berapa ini? Jam setengah 2. Kalau 3 inilah jam begini ya. Sini. Berarti jam berapa bahasa Indonesianya? Setengah 2. Saya tanya. Pakai pas atau tu? Pakai pas atau tu? Nah, masih pakai pas. Berarti dia kalau setengah masih pakai 30 menit di sini kan? Ya, 30 menit tetap ya. Ya, pinter. Half. Pakai pas. Jamnya 1 apa tuh? Yes, 1. Dari berapa kita bacanya? 1 lewat 30 menit. Walaupun dia tidak ada kata menitnya, sudah menyatakan menit. Ya kan? Oke. From 3 examples, dari 3 contoh ini, yes, maybe you have a question, mungkin kamu punya pertanyaan kan? Gimana supaya bisa ininya kan? Oke, sambil kamu perhatikan, ya, sambil kamu bisa nyata, sebentar ya, itulah rumusnya. Why you question? Sambil kamu bertanya, supaya masalah jam ini kamu paham, ya. Yang jelas vocabulary, masalah kosakata tadi, masalah angka tadi, kamu sudah hafal, ya kan? Ada beberapa siswa tadi yang belum hafal, ya. Tolong dihafalkan nanti ya. Oke, maybe you have question about time. Mungkin kamu ada pertanyaan tentang time yang sudah saya jelaskan sederhana ini. Any question? Ya mungkin kamu masih bingung atau orang tanya tuh bukannya nggak bisa ya, orang tanya tuh malah justru kritis ya. Oke, question? Ya oke. Apa? Pak, saya mau tanya. Tadi jalur kantornya di pas gimana dan itu gimana, tolong jelaskan kita. Gimana coba pertanyaannya? Tadi jalur kantornya di pas gimana, kemarin itu gimana, tolong jelaskan. Ya ini tadi kan untuk penggunaan pas itu kalau kita lihat jam ini tadi ya, bagiannya yang sebelah kanan yang diaksir ini ya, yang coret-coret ini kan pakai pas, artinya
lewat. Nah, kalau menitnya 1 menit sampai 30 menit dia pakai pas lewat, ya kan? Pakai pas kan lewat, tadi kan sudah dapat contohnya. Nah, kalau penggunaan to tadi, kalau jarum panjang sudah lewat dari 30 jadi 31, jelas dia pakai kurang, yaitu pakai to yang di sebelah kiri, yang tadi aksir ini. Ya, nah, contoh-contohnya sudah jelas. Ini buktinya di sebelah kanan dia pakai pas, artinya lewat. Nah, ini sebelah kiri dia pakai to, artinya kurang. Ini dia masih di tengah-tengah jarum panjangnya. Masih belum lewat 31, berarti 30 menit dari sini 1 sampai 30. Ya, masih pakai pas. Saya kira gitu, ya. Ada lagi? Tambah, tanya lagi misalkan kamu masih bingung. Apa lagi coba? Any question again? Ada pertanyaan lagi? Question. Ya? Saya pernah baca buku bahasa Inggris Ya. tentang time. Terus itu di dalam kalimat ada bacaan, misalnya 9 PM and 9 AM atau 9 PM atau 9 AM. Oh, ya. Itu maksudnya gimana? Oh gitu. Memang belum sampai ke situ saya ya. Belum sampai ke situ penjelasannya ya. Ini masih dasar. Tapi langsung saja, boleh ya. Nah, misalkan kok dalam pukul itu ada AM dan PM kan ya. Nah, itu memang belum saya jelaskan itu kan. Ini masih dasar. Nah, sekarang sudah tambahan ini AM dan PM. Nah, memang harus perlu ketahui juga AM dan PM. Paling tidak kalau kita terjemahkan ini, saya mulai belajar pada pukul 9.45 AM atau pada pukul 9.45 PM. Nah, kita harus tahu dulu singkatan AM PM. Bukan AM PM itu singkatan aku memang Pak Mulyadi, bukan. AM itu singkatan masalah jam, pembatas ya. AM. Nah, ini ante meridian. Dan kan PM bukan Pak Mulyadi tapi post meridian. Antemeridian itu ada batasannya ya. AM itu antemeridian dari jam 12 malam sampai dengan 12 siang. Betul ya. Nah, ini diganti dulu ya. Ganti dulu. Ini tadi tahap pas one. Nah, post meridian ini lanjutan dari sini. Dari 12 siang sampai dengan 12 malam. Lanjut lagi di sini. Coba saya tanya sekarang, 9.45 AM itu 9 pagi atau 9 malam? 9? Nah, dari mana kamu tahu kalau itu 9 pagi coba? Ya, dari ini. Dari masuk ke AM ini ya, 12 malam sampai 12 siang. Berarti 9.45 ini 9 pagi. Nah, kalau 9.45 PM berarti 9 malam. Berarti dari batasannya ini post meridian dari 12 siang sampai 12 malam. Itu. Nah, AM PM itu ya. Terus mengapa ada AM PM? Nah, karena apa? Karena dalam bahasa Indonesia itu masalah jam. Jam 12, jam 13, jam 14, jam 15, jam 16. Ya. 12 jam 12 siang ya. Kalau jam 13 apa ini? Siang. Ya, berarti jam 1. Bahasa Inggris tidak ada ya, jam 13, jam 14, jam 15 sampai jam 2 tidak ada istilah bahasa Inggris. Nah, dia pembeda siang malam ada di AM dan PM. Itu ada di AM dan PM. Tidak ada lagi. Mungkin nanti setelah jam 12 jam berapa? Jam 13 lewat. Di bahasa Inggris tidak ada istilah itu lagi. Ya, ada istilahnya AM dan PM.
nanti dicatat ilmu itu ya, itu ilmu tambahan juga, tapi pokok. Nanti kalau ada soal AMPM, kamu sudah bisa pembedanya itu kan ya. Oke, you have understood? Sudah paham? Coba ada tambahan lagi. Ya sambil yang lain atau ini? Yuk, ya. Aquater dan ahal. Bisakah aquater diganti dengan kata asli 15 dan ahal diganti dengan kata dirty? Jadi yang berapa yang ditanyakan? Pelakuan yang ketiga ya. Nah. Bisakah? Coba ulangi lagi. Pertanyaannya. Bisakah aquater diganti dengan kata 15 dan ahal diganti dengan kata dirty? Oh ya. Nah, maksudnya pertanyaan ini, kan ini ada kata khusus buat jam ya. Kalau 15 menit atau 1/4 langsung ke quarter. Kalau 30 menit diganti dengan ke half. Maksudnya si siapa? Oh, duit ya. Bisakah diganti dengan bilangan asli? Angka asli ya. Nah, 15 itu apa? 15. Kalau 30 30. Nah, berarti lihat di sini contohnya. Quarter. Misalkan diganti dengan kata asli ya, 15. So, jadi 15 past 12. 12 lewat 15. Ya bisa, nggak masalah. Karena apa? Karena itu kan cuma pengganti saja. Kalau memang mau kembali ke bilangan asli, quarter itu 1/4. Kalau di 15 kan 15 nggak bisa, ada masalah. What time is it? Oh, it is 15 past 12. 12 lewat 15. Walaupun tidak ke quarter tidak masalah. Yang penting 15 menit. Ya bisa. Nah, terus apakah juga bisa half diganti dengan angka asli, yaitu 30. 30 apa tadi? 30. Kita ganti ini 30 ya. Ini. Jadi 30 pas 1 lewat 30 bisa juga ya. Karena kalau masalah waktu itu ada kata khusus, tapi kalau kamu mau ke umum tidak masalah, tetap tidak bisa tidak merubah makna arti dari jamnya yang sudah ada pada jam. Nah, saya kira begitu, bisa ya. 30 bisa diganti 30, a half 30, a quarter bisa diganti dengan 15. Nah, saya kira Saya menemukan kata short. ulang lagi. Saya pernah baca buku bahasa Inggris dan saya menemukan kata short. Short? Short. Hah? Short. Sharp. Maksudnya gimana? Tolong jelasin. Oh, misalkan jam berapa? Misalkan jam berapa? Nah, ini kan baru contohnya yang ini kan, contohnya ya. Oh ya, maksud kamu sub ini ya. Ya, sub ini ya. Nah, sekalian. Nanti kamu bisa nyatet lagi kan. Jam berapa ini? Ya pokoknya jalur panjang langsung ke 12 ini. Jam berapa? Jam 9? Nah, jam 9 tepat ya. Nah, ini belum ke sini tadi. Kalau untuk menyatakan tepat ya, belum ke sini karena ini sangat mudah ya. Nah, ini kalau kita bahasa Inggrisnya 9 o'clock. 9 tepat. Clock itu menyatakan tepat. Dia tidak menggunakan pas atau tu lagi. Pas tu dibuang. Jadi langsung dia pakai o'clock, tepat. 9 o'clock. Jam 9 tepat. Kalau jam 7, 7 o'clock. 12 tepat, 12 o'clock. Nah, hubungannya dengan pertanyaan kamu tadi, mungkin kamu menemukan kata sharp ya. Sharp itu artinya tajam. Ya. Nah, tepat itu bisa kata sharp juga. 9 sharp. Jam 9 tepat, tapi jarang dipakai sharp itu. Ya, sering dia tepat itu pakai o'clock. Nah, ini pertanyaan kamu sudah yang tidak ada di sini, tapi ada hubungannya, ya, ada hubungannya pertanyaannya. Tidak ada di materi yang saya ajarkan, tapi ada hubungannya masalah jam. Jadi o'clock itu tepat, kata lain sharp, tapi jarang dipakai. Jika
tepatnya pakai a clock. Oke, any question? Ada pertanyaan? Nah, itu tadi kan taruhlah sudah mencatat ya. Coba ini dari contoh-contoh ini yang bertanya tadi sudah ya. Coba ini satu saja untuk kamu coba. Misalkan ada gambar lagi ya. Ya, walaupun gambar kecil, yang penting kan ininya, tentukan jamnya. Ada 639. Tadi 11. Kalau kamu lihat jam itu, bahasa Indonesia sudah ada dalam hati mungkin kan, jam berapa itu, ya kan? Oke, who want to try to the answer? Siapa yang ingin coba? Kalau ditanya, what time is it? Di sini ya. Who want to try? Siapa yang ingin coba? Nah, langsung. What time is it? It is. Coba yuk, kayak ngomong kan. Oke, what time is it? It is 10 past 11. 10 past 11. Untuk nyoba tadi sudah kan, pertanyaan itulah tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita simpulkan masalah jam. Any question? Ada pertanyaan lagi? Cukup bisa ya? Nah, karena ini kita masuk video ya. Oke, any question? Nggak ada? Jadi saya simpulkan ya, yang jelas masalah jam itu jika ada hubungannya dengan vocabulary ya, menentukan jamnya, kosakatanya, masalah angka harus dihafalkan, untuk perumusannya sudah jelas ya, penggunaannya jelas. Mungkin kamu ada pertanyaan, kalau ada kata menit bagaimana Pak? It is 10 minutes misalkan, ada kata minit ya. Walaupun tidak ada kata minit, sudah tahu kalau ini menit. Rumus pastu jam. Ada kata khusus. Saya kira sederhana sekali, jelas sekali ya. Tinggal kamu memahami lebih dalam lagi dan menghafalkan banyak masalah angka. I think thank you. That's all for your information and your learning about time. We can go on next time. Kita akan lanjutkan minggu depan. Thank you.